Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang di channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, setelah kita dari Kalimantan, kita akan lari ke Jawa Tengah, teman-teman. Dan di kesempatan ini kita akan membawakan satu kisah dari Netrakala. Wah, ini kita baru pertama kalinya ya membawakan cerita dari Netrakala, dan ini kisahnya keren banget, teman-teman. Based on true story. Dan oh iya, tulisannya ternyata bagus-bagus nih, teman-teman, untuk Netrakala. Jadi buat teman-teman mungkin yang suka baca, bisa kunjungi Twitter dari Netrakala ya, teman-teman. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, dan yuk diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry ini kami upload tiap hari, teman-teman ya, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Dan nggak pakai berlama-lama lagi ya, nggak pakai berbasa-basi lagi, dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Jawa Tengah. Pertanda kematian. Paten Part 1. Desa Keranjan sekitaran tahun 1993. Ramai. Tak biasanya lapangan desa begitu penuh. Kumpulan manusia berdesakan, saling sikut dan dorong. Warga desa tetangga pun ikut datang berduyun. Banyak pula pedagang dengan semangat menjajakan jualannya. Acara ini memang sudah dinantikan seluruh warga, upacara adat untuk menyambut datangnya musim panen sekaligus sebagai rasa syukur atas keberkahan Tuhan. Desaku berada di ketinggian, sebuah desa kecil di wilayah Jawa Tengah dengan jumlah warga tak begitu banyak. Hampir separuh wilayah pemukiman digunakan untuk ladang sayuran, sisanya untuk rumah tinggal yang berjarak cukup jauh satu sama lain. Suara lonceng dari hentakan kaki para penari mulai terdengar berirama. Para penonton bersuara penuh gairah saat melihat satu persatu penari muncul dari arah tenda sederhana di belakang panggung. Mereka berjalan beriringan menjadi membentuk satu barisan. Yang paling depan biasanya kami sebut sebagai kepala suku, sedang yang lainnya sebagai dayang atau pengiring. Tayal, penari laki-laki tampak gagah, yang perempuan begitu ayu. Sementara penari yang wajahnya dirias menyerupai sosok buto dengan gerakan dan gesturnya yang menyeramkan mampu menjadikan puncak acara begitu meriah. Satu hentakan kaki dari kepala suku menjadi penanda awal. Dengan luas mereka berputar, melompat, dan bergerak tegas mengikuti iringan gamelan. Kuperhatikan salah seorang penari di tengah panggung. Gerakannya begitu anggun tanpa menghilangkan kesan gagah, membuat sepasang mata perempuan tertuju padanya. Itu anaknya siapa ya, Bu? Gagah sekali, ucap seorang wanita di sampingku dengan tangannya menunjuk ke arah Setio. Aku terkekeh geli. Ternyata Setio sudah punya penggemar. Sayangnya bukan wanita muda, melainkan janda parubaya. Setio, Setio, terdengar teriakan di sisi lainnya. Senyumku perlahan lenyap ketika mendengar para wanita muda itu, bahkan yang sudah bersuami pun meneriakkan nama yang sama. Lamunin jorok yo, senyum-senyum sendiri, tegur Mas Suroso yang berdiri di sampingku. Dandanannya kali ini begitu eksentrik, menggunakan setelan baju bergaya parlente. Belum lagi rambut klimisnya itu seperti diolesi minyak jelantah. Aromanya? Tak usah ditanya, bau ikan asin bercampur keringat. Jorok mbahmu, itu loh, liatin si Setio, ucapku tak mengalihkan pandangan. Siapa dulu yang pelatihnya? Hah? Mas Suroso nih. Ia menjawab sambil menepuk dadanya yang sengaja dibusungkan. Aku melenguh meremehkan. Bagaimana bisa laki-laki di depanku ini sangat percaya diri, berlaga seolah dia pemegang peran penting acara ini. Hati apa? Lawang goyang dikit aja udah encok, timpalku dengan kesal.
Jangan main-main cantik. Tak buktikan sekarang kalau Mas Surosomu ini bisa menari seperti mereka. Ucapnya dengan satu tangannya di pinggang dan yang lainnya menunjuk ke arah panggung. Lah, berisik, jawabku jengah. Mulut laki-laki ini memang tidak bisa berhenti mengoceh. Ada saja yang disangkut pautkan dengan kehidupannya. Eh, kapan deh ikut ke sini? Tanya Mas Suroso mengedarkan pandangan mencari keberadaan orang tuaku. Bapak itu selalu sibuk dengan pekerjaannya. Mungkin sudah lupa kalau dia masih punya anak. Atau malah sedang sibuk cari istri baru. Ku jawab sambil mengerucutkan bibir dengan lengan terlipat di dada. Saat ini, aku hanya tinggal bertiga di rumah dengan bapak dan adik. Ibuku meninggal dunia saat melahirkan Setio. Bapak, jangan tanya. Ia kerap pergi keluar kota untuk bekerja. Hush, jangan ngomong sembarangan. Begitu-gitu juga bapakmu, Londo. Tegur Mas Roso, tatapannya seketika berpaling ke arahku. Aku tidak pernah membenci bapak, hanya kurang setuju dengan didikannya. Untuk materi bisa kuacungkan 10 jempol bersamaan, tetapi untuk kasih sayang diancam dengan hukuman gantung pun ia tak akan sudi memberikan. Kamu ngomong gitu biar dapat restu kan? Kalau perilakumu seperti dia, ku tebas pisangmu, bisikku tegas mengancam. Ya tidak, Tondo. Kamu kan tahu, Mas Suroso itu orang yang bertanggung jawab. Jawabnya penuh percaya diri. Ku majukan bibir tidak percaya dengan ucapannya. Kembali ku palingkan kepala ke arah depan. Pentas seni itu jauh lebih menarik ketimbang melihat wajah Mas Suroso yang sok ganteng. Adegan yang dinantikan para penonton dimulai. Mereka dengan luas memerankan adegan saling pukul satu sama lain. Belum lagi efek asap yang ditimbulkan oleh panitia acara serta bau kemenyan yang khas menjadikan suasana tampak lebih magis dalam medan pertempuran. Cetar! Suara lecutan menggema keras. Kami serempak menahan nafas. Dari arah belakang panggung, seorang laki-laki parubaya dengan baju serba hitam datang dengan melecutkan cepenti berulang kali. Cetar! Kali ini suara lecutan dibarengi dengan lemparan bunga mawar membuat satu di antara para penari mulai bergerak tak terkendali. Penari itu seperti kehilangan akal. Ia berlari ke ujung panggung, mengambil ayam cemani hitam yang sudah mati dan langsung memakannya dengan beringas. Wah, Edian! Sontak banyak warga yang bertepuk tangan, bahkan beberapa mundur karena merasa jijik. Terdengar suara Mas Suroso yang ingin memuntahkan isi perutnya. Lemah, komentarku jijik. Gila nih, pitik mentah diuntal, kata Mas Suroso sambil menutup mulutnya. Mas, itu ngapain? Kataku sambil memegangi lengan Mas Suroso rat menghiraukan siksaan yang sedang dideritanya. Kulihat beberapa pawang berbaju hitam berjalan sedang mengelilingi Setio. Kemudian salah satu dari mereka keluar dari barisan lalu duduk bersila di depannya. Tak kulihat apa yang sedang ia lakukan. Yang ku tahu ada asap tipis menguar dengan bau kemenyan yang khas. Yang ada apa-apa, Dok? Itu kan cuma hiburan. Biar penonton makin riuh, jawab Mas Suroso yang kini sudah bangkit sambil mengelap mulutnya yang basah dengan air liur. Cetar! Suara lecutan kembali menggelegar saat kelima pawang menghentakkan cemeti mereka berbarengan. Perhatianku tertuju kepada Setio yang bergerak aneh. Bocah itu menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri dengan ujung bibir tertarik ke samping. Hebohnya lagi, para penari lainnya seperti merangkak menuju ke arahnya, seolah Setio menjadi magnet bagi mereka semua. Keriuhan pun makin menjadi saat para penonton berdesakan ingin melihat apa yang sedang terjadi di tengah panggung. Kesurupan, Dok, ujar Mas Suroso saat aku memalingkan muka ke arahnya dengan ekspresi tanya. Ku tengok kembali ke arah panggung. Kini keempat pawang itu sedang membentangkan kain putih untuk menutupi tubuh Setio. Aku khawatir dengan keadaan adikku. Tampak sekali kalau bocah itu menggeliat seperti orang kesakitan.
Suara gamelan makin terdengar keras dengan tempo alunan musik yang bertambah cepat membuat para penari bergerak semakin brutal. Ada yang melompat, memakan gelas kaca, ada pula yang mengupas buah kelapa dengan giginya. Hingga beberapa waktu kemudian Setio menarik kain putih yang menyelubunginya. Ia berdiri dengan gagah, kepalanya meneleng, kedua tangan berada di pinggul. Ia berjalan dengan wibawa bak seorang ningrat. Satu persatu para penari yang kehilangan kesadaran ia pulihkan hanya dengan menyentuh kening mereka. Dar! Kali ini bukan suara cemeti yang terdengar, melainkan gelegar guntur yang datang bersamaan dengan rintik hujan. Berbondong-bondong para penonton menyingkir, menghindari gerimis yang mulai turun deras. "Ayo Dok," ajak Mas Suroso sambil mencoba menarik tanganku, namun kutolak. Tatapanku tak lepas dari sosok Setio yang masih hilir mudik menyembuhkan penari lainnya. "Mas, kayak temenan?" tanyaku mengabaikan rintik hujan. "Rapopo, manggil demit biar tambah rame," ucapnya sambil melepaskan jaket dan mengerudungkan di atas kepala kami. "Yowes, yuk mulai," pintaku. Sepanjang jalan becek menuju rumah, aku terus memikirkan pentas tadi. Saat melihat Setio menari di atas panggung, ada rasa bangga yang muncul. Bocah yang selama ini kuasuh bisa memiliki karisma yang begitu mempesona. "Orang mampir dhisik, Mas," tanyaku saat Mas Suroso langsung berpamitan. "Tidak, Widuri sayang, Mas harus kembali ke sana. Kan panitia acara, imbunya so penting." "Ya wes, hati-hati," ucapku. Setelah punggung Mas Suroso berjalan menjauh, segera ketutup pintu. Namun baru saja kakiku terangkat satu pijakan, pintu kembali diketuk. Lah, lampine, katanya panitia acara. Ejeku mengira jika Mas Suroso mengurungkan niatannya. Awalnya kubiarkan, namun lama-kelamaan suara gedoran itu semakin kencang. Merasa curiga, tak langsung kubuka pintu. Aku bergeser menyamping, mengintip dari celah gorden guna melihat siapakah gerangan. Namun sialnya, pandanganku tertutup oleh almari kayu yang tempo hari diletakkan Bapak di luar rumah. Gumamku, suara gedoran semakin menjadi, bahkan mengalahkan suara hujan yang terdengar semakin deras. "Sopo?" kataku memastikan. Tidak ada sautan. Justru yang ada pintu kembali digedor dengan tenaga ekstra, membuat daun pintu bergetar dari engselnya. Aku berpikir tidak mungkin jika itu maling. Kalaupun setan juga tidak mungkin, toh hari masih siang. Terpaksa, aku kembali melangkah ke depan pintu. Perlahan ku tarik handle-nya. Saat sudah sedikit terbuka, tampak bayangan orang yang berdiri di sisi yang tak terlihat. Takut-takut, aku menggerakkan kepala ke samping. Seketika, aku menghela nafas saat melihat orang itu. Setio berdiri di sana dengan wajah hampa tanpa ekspresi. Satu tangannya masih terangkat dengan posisi mengepal. Dengan perasaan dongkol, hampir saja aku memakinya. Umpatan dari bibirku sudah hampir keluar, namun kuurungkan. Ada sesuatu yang berbeda dari sosok Setio kali ini. Ia menatapku dengan sorot mata tajam dan seringai menakutkan. Ada pun noda merah di sekeliling bibirnya. "Minggir," geramnya. Aku mundur selangkah memberikannya jalan. Aura Setio begitu berbeda. Bahkan aku yang sudah hidup 15 tahun dengannya hanya bisa diam terpukau. Blam! Pintu kamar Setio dibanting dengan keras. "Astagfirullah," ucapku kaget. "Setio, kowe ngopo?" tanyaku pelan. Ia tidak menjawab, hanya terdengar suara geraman yang muncul. Khawatir jika bocah itu masih kesurupan, ku coba untuk bertanya sekali lagi. Jika masih seperti itu, aku berniat untuk memanggil Pak Suroso ke sini. "Setio," kataku. "Rasa berisik. Kalau tidak mau celoko," ucap Setio dengan suara berat. Aku menelan ludah, lantas bergerak cepat ke arah samping. Tetapi saat hampir mencapai ruang depan, ku dengar pintu kamar Setio kembali dibanting dengan keras. Tampak Setio keluar dari kamar. Wajahnya hampa tanpa ekspresi, namun terlihat garang. Matanya pun tak berkedip saat ia melotot ke arahku.
Cering, Setio menghentakkan kakinya, membuat lonceng yang ia pakai bergetar berirama perlahan. Kulangkahkan kaki ke belakang, ada kengerian yang selama ini tak pernah kulihat dari seorang Setio. Setio kembali menghentakkan kaki satunya, dibarengi dengan senyum menawan sekaligus mengerikan. Setio, sadar, rangkuk ketakutan sambil menggerakkan tangan menggapai-gapai daun pintu yang tak kunjung tersentuh. Kali ini, Setio mulai melangkah dengan menghentakkan kakinya satu persatu. Gerakannya patah-patah, seolah ia memang sengaja menakutiku. Saat Setio hampir mencapaiku, spontan kututup mata. Beberapa saat kemudian, suara lonceng menghilang. Lalu, seketika tubuhku bergetar saat merasakan sentuhan dingin di pundakku. Dengan nafas bergetar, ku beranikan untuk membuka kelopak mata. Kini, Setio sudah berada di depanku dengan kepala bergerak maju ke sisi kiri. Saking kagetnya, aku hanya bisa menutup mata dan menggelengkan kepala. Anduhku neng endi, arep adus, ucap Setio lirih. Mendengar ucapannya, kelopak mataku langsung terbuka lebar dan yang kudapati bocah gila itu sedang menahan tawa di bibirnya. Teriakku keras mencoba mendorong Setio sekuat tenaga. Seperti sudah terbaca, bocah itu menahanku lalu berlari ke kamarnya dengan suara tawa membahana. Modar kowe ketemu aku, Setio asu, jeritku penuh amarah. Mbak Wit, maaf. Mbak Widuri, mbakku paling cantik, jangan ngambek dong. Bujuk Setio, ku kunci rapat bibirku. Sengaja tidak menanggapinya. Bocah sableng ini memang sesekali harus diberi pelajaran. Sudah berapa kali ia membuatku jantungan, belum lagi tingkah polanya yang lain. Sudah berbagai cara ku coba untuk menegurnya, dari yang paling lembut sampai berteriak seperti orang gila, tapi percuma. Setio hanya takut dengan sosok bapak. Omonganku itu hanya dianggap sebagai kentut nyaring yang tak perlu diperdulikan. Sudah, sana, tidur, besok sekolah, perintahku. Setio kembali memohon maaf, tetapi setelah beberapa kali mencoba, ia menyerah. Dengan langkah lesu, ia berjalan ke arah kamarnya. Selepas kepergian Setio, ku bereskan sisa makan malam. Beberapa saat kemudian, sayup-sayup, telingaku mendengar suara geraman. Meskipun lirih, masih bisa kutangkap dengan jelas suara itu berasal dari kamar Setio. Kuletakkan piring dan gelas, lantas kulangkahkan kaki ke sumber suara. Saat sampai di depan pintu kamarnya, aku tempelkan daun telinga ke permukaan pintu kayu. Awalnya, suara geraman terus terdengar, kemudian lambat laun berubah menjadi isak tangis sesenggukan. Ibu, suara Setio dari dalam kamar seperti merengek, memanggil ibu yang tak pernah ia temui. Keluhku mengembuskan nafas panjang. Kubayangkan bocah itu sedang meringkuk di ujung ruangan, menyesali perbuatannya. Apa aku sudah keterlaluan? Tapi bukannya Setio yang duluan memulai. Tak tega, segera ku tarik handle pintu kamarnya. Saat pintu terbuka, seketika aku langsung menyesal. Yang kudapati tidak seperti dalam bayanganku. Dengan santainya kulihat Setio sudah terentang di atas kasur dengan hanya memakai celana kolor miliknya. Bocah, ucapku risih. Buru-buru kututup pintu kamarnya dengan kekuatan super. Setio, Setio, bangun. Ih, susah amat sih, ya Allah. Keluhku sebal. Sudah 3 kali aku membangunkannya. Yang pertama dan kedua masih manusiawi. Untuk yang ketiga, kesabaranku sudah habis. Kusisingkan lengan bajuku. Lalu ku angkat satu dan meletakkannya di lengan Setio. Setelah itu kusodok berulang kali dengan keras. Bukannya bangkit, ia malah mengerang menghindari kakiku dan kembali meringkuk seperti udang yang sudah dikuliti. Wes, sak karepmu, mau sholat subuh ya situ, enggak ya sudah, kataku jengkel menurunkan kaki lalu berjalan keluar kamar. Di dapur, dengan hati yang dongkol, ku aduk nasi di atas tungku dengan kekuatan ekstra. Ingin sekali rasanya mengumpat dan menjejalkan sepanci nasi ini ke mulut Setio. Hampir setiap pagi, aku selalu menemui rutinitas seperti ini.
Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah kamar Setio. Aku sebatas melirik, yakin setelah ini bayi bongsor itu akan merengek. Wah, rengek Setio. Belum selesai ia berbicara, segera kupotong ucapannya. Kali ini aku tidak akan berbaik hati dengan memasang muka memelas. Mbak, kok nggak bangunin aku tuh? Telat ini subuhku. Ejekku menirukan suara dan gestur Setio. Stres, geram Setio. Ia bergegas keluar rumah untuk ke kamar mandi. Memang kamar mandi rumahku tidak menyatu dengan bangunan utama. Tepatnya berada di belakang bangunan dekat dengan sumur. Loh, mandi? Ngapain keramas? Nanti juga kotor lagi. Tanyaku saat mendapati Setio masuk ke dapur dengan handuk yang dililitkan ke pinggang. Geram Mbak, ucapnya lalu berlalu pergi. Oh, gendeng, dinginnya soyok gini kok. Gerah dari mana? Protesku. Pernah sekali aku mencoba mandi pagi dan itu untuk pertama dan terakhir kalinya. Bayangkan saja saat guyuran pertama kulitku seolah seperti disayat-sayat dengan silet. Belum lagi rasa ngilu yang muncul di tulang belulang. Duar, Allahu Akbar, jeritku. Masih pagi, mikirin apa sih Mbak? Kasihan bener toh hidupmu. Lagi banyak utang ya? Atau jangan-jangan habis diputusin Mas Jambrong? Tanya Setio. Jambrong? Tanyaku bingung. Iya, pacarmu itu kan punya jambrong di pipinya, kata Setio sambil mengusap pipinya. Oh alah, katanya orang berpendidikan. Masa ndak tahu kalau itu namanya jamban, JAMBAN. Ucapku polos percaya diri mengkoreksinya. Setio terbang keras, tangannya memegangi perut dan mengusap air matanya. Apa guyu? Tanyaku. Orang berpendidikan bisa dong membedakan jamban, ucap Setio mengelus pipinya, sama jambang, lanjutnya sambil mengelus bokong. Sontak tawaku meledak, lupa jika aku sedang dalam mode ketus. Bagaimana bisa aku salah mengucapkan jambang menjadi jamban? Sungguh memalukan. Wes kono, sarapan terus berangkat, kataku. Setio terkekeh. Ia lalu mengambil nasi banyak-banyak, menyomot tempe goreng dan sayur di atas meja. Bapak belum pulang ya? Tanya Setio. Sudah, tapi pergi lagi. Tuh uang keperluanmu untuk acara kemah di sekolah. Jangan nakal, jangan macem-macem. Jaga sikap, ancamku. Setio mengangguk, segera menghabiskan sarapannya. Aku dan Setio berjalan beriringan di jalan setapak. Meski harus memutar untuk sampai ke pasar, tetapi setidaknya aku punya teman seperjalanan. Desa tempat tinggalku ini masih tergolong sepi. Hanya di waktu-waktu tertentu saja menjadi ramai seperti acara kemarin. Beberapa waktu lalu saja ada kejadian perampokan yang dialami warga saat hendak pergi ke pasar, padahal sinar mentari sudah menyingsing. Gila memang, penjahat zaman sekarang tidak ada takut-takutnya. Mbak, berani gak nanti tidur sendirian di rumah? Tanya Setio. Apa? Mata Setio menyipit. Aku tahu ada yang sedang ia rencanakan. Aku sudah hafal betul dengan perangai bocah ini. Sudah, aku sudah tahu. Tidak ada dedemit di dunia ini. Tukasku mempercepat langkah. Setio terkekeh. Ia lalu bergegas menyusulku. Mbak, tapi beneran loh Mbak. Aku sendiri yang mendengarnya. Makanya semalam itu aku tidur larut, kata Setio tidak kupedulikan. Mau sampai mulutnya tumbuh pohon durian pun tak akan kutanggapi. Aku paling benci dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib. Kupikir orang-orang yang suka dengan hal yang berbau dedemit merupakan orang gila. Hidup normal saja sudah cukup pusing, malah cari masalah dengan ketakutan setiap saat. Heran. Tapi Mbak, ini beneran loh, dengerin dulu. Jadi pas tengah malam kemarin, aku itu loh denger ada suara lirih wanita. Ya awalnya udah aku gubris, tapi semakin lama suaranya itu makin jelas. Kamu tahu kan mitosnya? Tanya Setio mengimbangi langkah kakiku. Mitos? Mitos apa? Tanyaku tanpa menghentikan langkah. Mulut Setio tertarik senang. Aku sudah masuk ke dalam perangkapnya. Bodohnya diriku ini selalu saja ingin tahu dengan hal-hal yang tidak penting. Kalau kita dengar suara dedemit itu menjauh,
Nah, berarti setan itu sedang ada di dekat kita. Nah, begitu juga sebaliknya, Mbak, kata Setio. Ya beruntung dong. Berarti kan setannya ndak sudi ketemu sama kamu. Timpalku lagi. Nah, awalnya aku mikir seperti itu. Setio seketika berhenti berbicara. Ia berdiri mematung, menatap waspada ke arah belakangku. Perlahan, dia menaikkan tangannya menunjuk ke arah pepohonan rimbun yang ada di belakangku. Spontan aku berpaling, mengedarkan pandangan mencari sesuatu yang ditunjuk olehnya. Dur! Jerit Setio keras sekali, membuat tubuhku terlonjak sampai jatuh ke tanah. Duh, rangku. Setio terbahak tanpa rasa bersalah sedikit pun, membuat amarahku bangkit seketika. Bocah gendeng, sinting, anaknya Purnomo Edan, umpatku. Setio masih terbahak melihat kondisiku. Ia lupa dengan permintaan maafnya semalam. Bocah kurang perhatian memang seperti itu. Andai saja ibunya masih ada, pasti bisa mendidiknya jauh lebih baik. Pak, kata Setio lirih menyadari candaan yang berlebihan. Ia lalu mengulurkan tangannya untuk membantuku, namun kutepis. Lantas kutopang tubuh dengan tangan agar bisa berdiri dan berlalu pergi tanpa mengucap sepatah kata pun. Setio mengejarku, memanggil namaku berulang kali, mengucapkan permohonan maaf. Bodoh amat, biar tahu rasa. Batinku jengkel, tidak menyerah. Bocah itu terus mengikutiku sampai ke ujung desa. Maaf Mbak, ucapnya. Tak ku gubris dan terus berjalan ke arah jembatan penghubung desa dan pasar. Maaf Mbak, ucap Setio terus menerus. Aku tetap diam membisu. Mau dia loncat dari jembatan pun aku tak sudi memaafkannya kali ini. Belum lagi rasa marahku mereda karena kejadian tempo hari, sekarang ditambah lagi dengan gurauannya yang berlebihan, memuakkan. Aku terus berjalan hingga saat berada di pintu jembatan, perhatianku teralihkan seketika. Aku mundur dan menarik Setio untuk menjauh. Kenapa? Ucapnya mengikuti arah pandangku. Astagfirullah. Apa itu Mbak? Tanya Setio saat ia melihat sebuah nisan yang tergeletak di pinggir jembatan lengkap dengan bunga tabur di sekelilingnya. Aku menggeleng, kembali menarik tangan Setio untuk mundur, tetapi bocah itu justru melepaskan tanganku dan berjalan ke arah benda tersebut. Ia berjongkok dan mengamati, lalu berdiri dan melongok ke arah bawah jembatan. Astagfirullah. Mbak, merene mbak, jerit Setio nyaring menatapku dengan pandangan ketakutan. Ngapa? Tanyaku tak bergerak, berpikir kalau Setio kembali berulah untuk mengerjaiku. Itu mbak, itu, kata Setio yang langsung bergerak cepat ke arahku. Jari telunjuknya terus mengacung ke arah bawah jembatan. Sejenak ku amati bocah itu, tidak mau terjebak lagi dengan candaannya. Namun kali ini ada yang berbeda. Sorot ketakutan benar-benar terpatri dari wajah Setio. Dengan langkah pelan aku maju dan melongok ke arah bawah jembatan. Dan disitulah awal penyesalan yang akan kulalui di hari-hari berikutnya. Astagfirullah, jeritku nyaring, langsung melompat ke arah belakang. Kulihat ada yang tergantung dengan seutas tali. Benda itu seperti gantungan kunci yang masih tertempel di pintu kayu, bergerak pelan saat terkena hembusan angin. Itu apa? Tanyaku memastikan. Setio menggeleng, ia pun ragu kalau benda itu adalah tubuh manusia. Sana, lihat lagi, perintahku. Kayak mayit mbak, orang gantung diri, kata Setio. Lihat lagi, siapa tahu itu karung beras, kataku mencoba berpikir positif. Setio tak mau bergerak, ia terus menggeleng, namun kupaksa dengan mendorong punggungnya sekali lagi. Kami melongok ke bawah jembatan dan benar, itu adalah tubuh manusia. Kami tanpa sadar diam dan terus memperhatikan hingga saat tubuh itu berputar ke arah kami, barulah rupa mayit itu tampak jelas. Aku menjerit keras sekali bersama dengan Setio yang langsung menarikku setengah berlari menuju ke arah desa. Tolong, tolong, teriak Setio meminta bantuan. Beruntung teriakan Setio langsung terdengar oleh seseorang yang sedang meladang tak jauh dari sungai. Kenapa nang? Ucap Pak Supri.
Setio tidak menjawab. Tangannya terus menunjuk-nunjuk ke arah jembatan. Aku pun sama saja, kakiku sudah gemetar tak terkendali. Raut wajah mayit itu masih terbayang dengan jelas di kepalaku, matanya yang melotot, lidahnya yang menjulur mengeluarkan darah. Istighfar, istighfar. Kenapa, ha? Bicara itu pelan-pelan, ucap Pak Supri. Mayit, mayit, gantung neng jembatan, ucap Setio setelah menemukan suaranya. Mayit opo, ha? Gantung opo toh? Kata Pak Supri bingung. Sekali lagi kami memberitahu Pak Supri apa yang barusan kami lihat. Ia tampak ragu dengan wajah ketakutan, meminta kami untuk kembali ke desa dan mengabarkan kepada Pak Kades. Setelah sampai di rumah Pak Kades, kami pun segera memberitahu tentang apa yang terjadi. Belum sempat kami selesai bercerita, terdengar suara teriakan Pak Supri. Mayit, mayit, anak saya gantung. Teriaknya kehebohan pun terjadi. Semua orang keluar rumah dengan wajah panik dan penasaran. Buru-buru Pak Kades berdiri dan berlari ke arah Pak Supri. Mbak, aku takut mbak, ucap Setio masih beringsut di sampingku. Lah, mbok kira aku ratu siluman ular, yang berani naik naga, ucapku jengkel. Dia yang laki-laki tidak menenteramkan, justru menambah pusing dengan ocehannya. Sudah, kalian tenangkan diri ya. Bapakmu kemana? Tanya Bu Kades. Kerja bude, jawab kami serempak. Wes, sekarang kalian pulang dulu. Setio, jaga mbakmu ya, jangan bikin masalah. Kasihan, masih lemas, ucap Bu Kades cepat. Setio mengangguk. Lantas kami berdua segera berpamitan pulang ke rumah. Jalanan desa begitu sepi, tidak ada seorang pun yang kami temui. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain di pekarangan tak terlihat seorang pun. Mungkin mereka diminta untuk berdiam diri di dalam rumah. Mbak, tadi kamu lihat dok, benda yang ada di sisi kiri jembatan yang dekat sama mayit itu, ucap Setio. Aku menggelengkan kepala, tidak melihat benda apapun kecuali nisan dengan bunga tabur di sekelilingnya. Emang ada apa? Tanyaku. Setio menengok kanan kirinya, memastikan tidak ada orang di sekitar mereka, walau dia tahu jalan setapak menuju rumah kami begitu sepi. Tadi itu aku lihat ada sekitar 6 batu nisan dan seekor kucing hitam yang sudah membusuk, ucap Setio bergidik ngeri. Tenane, ujarku kaget sampai tak memperhatikan ada batu besar di jalanan. Setio menganggukkan kepala kuat-kuat. Demi Allah mbak, beneran berani dapet janda anak satu deh, swear, ucap Setio. Yowes, jangan ceritain ke orang-orang. Ayo cepat, perintahku. Ku tarik tangan adikku untuk bergegas. Tidak lagi ku pedulikan kaki yang ngilu dan jalanan yang becek tergenang lumpur. Jauh lebih baik untuk segera sampai di rumah saat ini. Saat sudah hampir sampai, dari kejauhan kulihat Mas Suroso duduk di amben depan. Tanpa pikir panjang, aku berlari dan segera memeluknya. Dok, kamu kenapa? Ucapnya khawatir. Aku takut, ada yang gantung diri di jembatan, kataku. Loh, gantung? Siapa? Tanya Mas Suroso langsung melepaskan pelukanku. Aku ndak tahu, ucapku mulai terisak. Mas Suroso mendekapku kembali. Ia mengelus punggungku lembut, memberikan kalimat-kalimat penenang, meyakinkanku kalau semua akan baik-baik saja. Bukan murim, teng tereng teng 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 teng, kata Setio keras melewati kami berdua. Aku lupa dengan keberadaannya, membuatku tersadar dan segera melepaskan pelukan Mas Suroso. Ngapain sih peluk-peluk? Cari kesempatan, ucapku sewot, lalu mendorong tubuhnya dan langsung masuk ke dalam rumah, meninggalkan Mas Suroso dengan mulut melongo. Hari kian malam, Mas Suroso sedari siang berada di rumah. Ia hanya pergi sebentar untuk melihat kondisi desa. Mas tidur sini ya, biar ada yang jagain, ucap Mas Suroso. Alasannya memang untuk menemani kami, tapi aku tahu akal bulusnya. Aku yakin ia sedang mencari kesempatan untuk bisa berduaan denganku. Tidak, lebih serem Mas Suroso daripada dedemit, sanggaku. Oh,
Mending aku itu yang jaga kalian berdua. Nanti kan kita bisa tidur bertiga di ruang tengah. Bener kan, Dek? Paksa Mas Roso sambil meminta persetujuan Setio. Sepakat, Mas. Aku setuju. Duh, aku masih kebayang loh sama wajah orang itu. Aneh kan? Masa iya orang gila bisa gantung diri? Ujar Setio. Bener juga kata Setio. Aku sering melihat orang gila itu di pasar, tidak mungkin ia bunuh diri. Membedakan celana dan kaos saja ia tidak bisa, apalagi niatan untuk bunuh diri. Atau memang ada yang sengaja membunuhnya. Aku bergidik ngeri, membayangkan betapa mengerikan mayit itu, dan sialnya rumah ini berada di ujung desa, membuat keadaan semakin terasa mencekam. Kadang di siang hari saja, aku sering mendengar suara aneh yang ditimbulkan oleh batang bambu yang saling bergesekan, apalagi jika malam hari. Ih, tanpa sadar tubuhku bergidik, membayangkan jika orang gila itu tergantung di dapur rumahku. Iya benar, aku juga mikir gitu. Tidak mungkin orang gila bisa gantung diri. Terlebih ada nisan yang sengaja ditaruh di sana. Jelas Mas Roso. Aku menarik nafas jengah dengan pembicaraan mereka. Sekarang sudah pukul 9 malam. Hujan di luar pun belum berhenti. Kenapa pula mereka membicarakan sesuatu yang menyebalkan seperti itu? Ilmu hitam, tanya Setio memajukan tubuhnya mendekat ke arah Mas Roso. Ya mungkin, kan aneh. Kalau sampai ada nisan di tempat orang bunuh diri, tujuannya buat apa? Korbannya juga orang gila, rampok. Ya jelas dia ndak punya barang berharga toh. Jelas Mas Roso so pintar. Aku mendengus keras, tetapi ada benarnya juga. Untuk apa orang gila menyiapkan banyak nisan di sana sebelum dia meninggal? Kalaupun itu adalah perampokan, kenapa harus orang gila? Sudah malam. Kita tidur, Dok. Kalau kamu gak nyaman, ya wes, tidur di kamar saja. Biar aku sama Satya tidur di sini, ya. Ucap Mas Suroso. Aku menyerah, tidak mau mendebat lagi. Percuma saja melawan dua manusia ini. Tanpa berkata, ku angkat pantatku dan berjalan ke arah kamar. Beberapa jam berlalu, sejak aku masuk kamar, mataku tak mau terpejam. Tiap kali ku tutup, selalu bayang-bayang mayit itu muncul kembali, ditambah suara dengkur Mas Suroso dari arah ruang tengah. Asem luku. Tiba-tiba kurasakan ada hasrat ingin buang air kecil, enggan sekali beranjak dari tempat tidur. Atau lebih tepatnya, aku takut untuk keluar rumah. Ku coba untuk menahan, tetapi seiring berjalannya waktu, bawah perutku terasa semakin nyeri. Terpaksa aku memutuskan untuk membangunkan Setio, berharap dia mau menemaniku untuk ke kamar mandi. Setio, bangun. Setio, ucapku menggoyang-goyangkan badannya. Mas Roso, bangun. Ya, ternyata dua orang ini setipe. Menjaga apanya? Benar-benar seperti kerbau sedang tidur siang. Sulit sekali dibangunkan. Perutku semakin sakit. Takut terkena penyakit kandung kemih. Nekat, aku berjalan ke belakang rumah. Perlahan ku buka pintu kayu. Saat melihat sekitaran, aku meneguk saliva kasar. Sejauh mata memandang, hanya terlihat kegelapan malam ditambah suara air sungai yang tak jauh dari tempat aku berdiri. Aku segera berlari-lari kecil. Ku buka pintu jamban dan langsung berjongkok tanpa dikomando. Langsung mengeluarkan cairan berlebih di dalam tubuhku. Setelah selesai, aku bersiap mengambil ancang-ancang. Sengaja pintu rumah tadi tak tutup agar tidak repot nantinya. Aku hanya perlu menggeser pintu, berlari sekuat mungkin tanpa memalingkan kepala, menutup pintu rumah dan kembali ke kamar. Ya, hanya itu yang harus kulakukan. Tanganku sudah bersiap di daun pintu yang terbuat dari anyaman bambu. Saat hendak menggeser ke samping sayup, terdengar suara beberapa orang. Ada sedikit kelegaan di batinku. Pastilah itu warga kampung yang sedang melakukan ronda malam. Dengan penuh percaya diri, ku tengok ke arah sumber suara mencari keberadaan mereka, tetapi tidak terlihat seorang pun. Merasa janggal, aku sudah siap berlari, namun belum sempat aku melangkah, suara kerumunan itu kembali terdengar. Moleo, kromoleo, moleo.
Romoleo, kembali kupalingkan kepala ke samping memasang daun telinga tajam. Moleo, Romoleo, Moleo, tepat di ujung sana, di jalanan setapak, di antara pepohonan kulihat segerombolan orang sedang memanggul benda yang tak asing. Jantungku terasa merosot ke dasar perut. Bodohnya aku, bukan berlari ke arah rumah, malah beringsut masuk kembali ke kamar mandi. Astagfirullah, astagfirullah, ucapku lirih. Suara-suara itu semakin terdengar jelas. Ku intip dari lubang bilik kamar mandi untuk memastikan, namun seketika ku palingkan pandangan, menutup mata rat-rat, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Saking gemetarnya tubuhku, sampai berdiri pun rasanya berat sekali. Ku dekap mulut agar tidak mengeluarkan suara. Aku menangis dalam diam, ingin segera masuk ke dalam rumah. Siapa kegerangan orang-orang itu? Kenapa larut malam seperti ini menggotong keranda? Apa itu prosesi penguburan jenazah di jembatan tadi? Muleo, Romoleo, Moleo. Suara itu semakin terdengar jelas, tak tahan. Sekali lagi aku mencoba untuk mengintip, namun yang kudapati bukanlah rombongan pengiring jenazah biasa. Serombongan itu terdiri dari beberapa orang. 4 orang memanggul keranda, 2 orang berjalan di depan membawa payung hijau, serta 2 orang di barisan belakang. Suara itu semakin mendekat, bahkan rasanya mereka sedang berdiri tepat di depan kamar mandi. Setelah suara rombongan itu menjauh, dengan kaki gemetaran aku hendak bangkit, namun seketika teringat mitos yang dikatakan oleh Setio. Aku kembali berjongkok di ujung bilik, merengkuh tubuh yang gemetar hebat, hingga saat suara itu benar-benar menghilang, aku bergegas berlari masuk ke dalam rumah. Lah, dari mana kamu? Tanya Mas Roso yang sudah berdiri di ambang pintu dapur. Ku gelengkan kepala. Apa yang barusan kulihat benar-benar di luar nalar. Biasanya setan itu hanya berbentuk pocong atau kuntilanak, tapi ini pengiring jenazah lengkap dengan keranda bambu dan payung hijau yang sering dipakai untuk menutup kepala si mayit. Bedanya, tidak ada kain hijau yang menyelubunginya. Tidur Mas, sudah malam, kataku melewati Mas Suroso begitu saja, sama sekali tidak tertarik untuk membahasnya malam ini. Ya itu adalah tadi teman-teman, keren banget kisahnya. Dan saya kemana aja ya, kok baru tahu nih kalau ada Netra Kala yang kisahnya keren-keren banget. Dan kisah ini merupakan request ya, request dari teman-teman. Dan aduh, langsung hubungi Netra Kala, alhamdulillah nih diizinkan untuk membawakan kisahnya. Jadi juga terima kasih ya buat Netra Kala yang sudah memberikan kami kesempatan untuk membawakan kisahnya yang sangat luar biasa ini. Dan coba kita kulik sedikit ya, bagaimana tadi dalam kisahnya di sini adalah Widuri yang memiliki adik yang bernama Setio. Lalu di situ ada Mas Suroso, yang mana Mas Suroso ini adalah pacar ya daripada Widuri sendiri, yang mana Widuri ini tinggal bersama adik dan bapaknya, tapi bapaknya sering keluar kota atau kerja dan ibunya setelah tiada. Jadi saya suka ya penggambaran tentang lingkungan desa di sana di daerah Jawa Tengah. Bagaimana menggambarkannya pinter banget nih Netra Kala. Jadi seolah-olah kita kayak hanyut ke dalam situ. Dan suasana antara Widuri, Setio, adik kakak yang tinggal berdua begini nih, dan bagaimana seorang kakak perempuan yang merangkap menjadi seorang ibu tuh. Di situ saya kayak dapat banget, kayak masa gitu, keren banget ya pokoknya Netra Kala. Dan di endingnya nih bagaimana akhirnya Widuri melihat hantu Romoleo. Jadi sosok gaib, sosok Romoleo ini adalah di beberapa daerah Jawa Tengah ya, mungkin namanya ada yang berbeda-beda ya di tempat lain, tapi kalau di Jawa Tengah, di Magelang khususnya, Romoleo ini adalah sosok gaib yang membawa keranda. Jadi kayak sosok pengiring jenazah gitu, yang mana mitosnya siapapun yang melihat itu akan lewat besoknya, atau akan ada kejadian beruntun, kematian beruntun di daerah tersebut. Jadi makin penasaran kan buat teman-teman. Kita bagi menjadi 5 part di sini, jadi nggak panjang-panjang ya, 5 part. Dan buat besok teman-teman yang makin penasaran, silakan part keduanya besok langsung kita up di jam 12 siang.
Dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi pada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan di akhir kata saya Ilo mohon maaf ya apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi besok siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry jam 12 siang. Salam sehat, sukses, bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.